Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam arus deras, sebuah kapal getek tenggelam di perairan Sungai Musi. 3 orang selamat, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Jadi akses utama warga jembatan penghubung 4 kecamatan di Kabupaten Pali kondisinya rusak parah. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi opsi wisata sebagian warga Kota Palembang. Memasuki masa tenang pemilu, petugas mencopot ribuan alat peraga kampanye di Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini daerah yang ditertibkan adalah di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Sesuai tahapan pemilu mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 memasuki masa tenang pemilu. Aparat gabungan pun menertibkan alat peraga kampanye yang tersebar di jalan lintas timur Sumatera Palembang Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir. Penurunan beragam alat peraga kampanye mulai dari spanduk, bendera hingga baliho dilakukan mulai dari Desa Pemulutan Indralaya, Sakatiga hingga Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Petugas menyita 15.000 alat peraga kampanye untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bawaslu Ogan Ilir. Yang mana di masa tenang tidak ada lagi APK dan alat peraga yang kampanye. Dalam hal ini kita menertibkan APK yang masih yang belum ditertibkan oleh peserta pemilu secara mandiri, dan hari ini kita akan melakukan penertiban untuk bendera-bendera yang masih terpasang, APK yang masih terpasang, serta kegiatan ini terkait dengan penertiban di masa tenang ini sebanyak lebih kurang 15.000 APK yang terpasang. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2022, dalam masa tenang peserta pemilu dilarang berkampanye, termasuk sosialisasi, silaturahmi, menggelar pentas seni atau kegiatan keagamaan, serta membersihkan alat peraga kampanye. Bagi mereka yang melanggar aturan masa kampanye terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Petugas KPPS harus bertaruh nyawa demi memastikan agar pemilu berlangsung lancar. Di Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, mereka harus memanjat pohon pinang hanya untuk mencari sinyal seluler agar bisa mengakses aplikasi isi rekap. Penggunaan aplikasi isi rekap menjadi permasalahan bagi petugas KPPS di daerah terpencil karena sulit mendapatkan sinyal jaringan seluler. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengaku kesulitan untuk menginput data menggunakan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi. Bukan karena gaptek atau gagap teknologi, namun karena wilayah mereka merupakan daerah terpencil yang sangat sulit untuk mendapatkan sinyal jaringan seluler. Petugas harus mencari dataran tinggi dan berjalan hingga berkilo-kilometer. Bahkan mereka harus memanjat pohon pinang yang tinggi untuk mencari sinyal saat mendaftar aplikasi Sirekap. Pasalnya dari 9 desa di Kecamatan Runjung Agung ini, ada 1 desa yang tidak ada sinyal sama sekali, sedangkan 2 desa lainnya sulit untuk mendapatkan sinyal. Masalah sinyal di desa memang kurang baik. Hingga saat itu kami kan harus melakukan panjat pinang demi login Sirekap agar bisa login. Untuk KPPS yang tidak ada sinyal ataupun susah sinyal itu kami untuk di menu Sirekap kami ada menu offline-nya, jadi dia foto dulu lembarannya. Setelah itu dia simpan dan dia bawa ke tempat yang sinyalnya kuat, baru dia kirim.
Untuk mensiasati permasalahan ini, nantinya hasil rekapitulasi di TPS wajib difoto dan disimpan terlebih dahulu oleh petugas KPPS. Kemudian petugas KPPS akan mencari lokasi yang memiliki sinyal seluler dan menginput datanya melalui aplikasi Sirekap. Meski sulit, langkah ini menjadi solusi bagi petugas KPPS di Kecamatan Runjung Agung demi memastikan agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Jembatan yang menghubungkan 4 kecamatan di Kabupaten Pali saat ini kondisinya memprihatinkan. Selain besi penyangga yang rusak, ujung jembatan juga sudah tergerus air sehingga membentuk lubang besar. Kondisi jembatan besi yang berada di desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, sungguh memprihatinkan. Pada ujung jembatan terlihat berlubang dengan diameter cukup besar akibat tergerus hujan. Tiang penyangga jembatan pun banyak yang rusak dan berkarat sehingga membahayakan pengendara saat melintas. Rusaknya jembatan ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, namun karena tak pernah dilakukan perbaikan, kondisinya pun semakin parah. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga ibu kota Kabupaten Talang Ubi menuju 4 kecamatan di Kabupaten Pali. Menurut warga, jika terus dibiarkan, jembatan yang sudah berusia 20 tahun ini akan roboh dan akan mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jembatan ini sudah sangat lama, oleh karena itu kami selaku masyarakat Desa Sungai Ibul mengharapkan pada pihak terutama Pemda Pali untuk mengadakan perbaikan, oleh karena ini akses perjalanan yaitu di Kabupaten Pali ini meliputi 4 kecamatan. Ini jalur ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sungai Ibul dan terutama masyarakat Kecamatan Abab, Penokal maupun Tanah Abang. Kerusakannya sudah berapa lama ini? Kerusakan jembatan ini sudah sangat lama, oleh karena itu kemarin sudah diperiksa, mungkin belum ada tindak lanjut dari pihak pun manapun, dan juga kami mewakili pertama masyarakat mengharapkan juga untuk bantuan terutama Pemda Pali untuk memperbaiki jembatan ini. Agar kondisi jembatan tidak semakin parah, warga melarang kendaraan berat dan truk untuk melintas jembatan. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki jembatan yang rusak tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata. Di Palembang, tempat wisata religi Al-Quran Al-Akbar juga ramai dikunjungi warga. Di sini Al-Quran dari ukiran kayu terbesar di dunia ini menjadi daya tarik warga untuk datang berkunjung. Berwisata ke sejumlah tempat menarik menjadi pilihan sebagian warga untuk menghabiskan waktu liburan. Di Kota Palembang, libur panjang dimanfaatkan dengan berwisata religi. Sejak pagi hari, ratusan pengunjung dari berbagai daerah ramai memadati tempat wisata religi Al-Quran Al-Akbar yang berada di Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Wisatawan yang hadir didominasi oleh kelompok majelis taklim serta warga yang penasaran ingin melihat Al-Quran dari ukiran kayu. Al-Quran ini disimpan di museum yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Insaniyah, Palembang. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja mendatangi tempat ini untuk melihat Al-Quran terbesar di dunia ini. Kita memang khusus dari BMTS kan, kita diundang ke sini sama kawan-kawan rombongan dengan pengajian. Lihat Al-Quran ini ya? Iya. Kita sudah sering ke sini diundang. Sudah sering? Iya. Ini ke berapa kali ke sini, Bu? Pembuka pas ini mungkin udah ke 5 atau ke 6 kali lah ke sini. 5 atau 6 kali ya? Tetap tidak bosan, Bu ya? Tidak, ngapain kita bosan memang di tempat itu kan? Iya, wisata religi ya? Iya. Sama siapa, Be, tadi? Banyak kawan-kawan tuh. Sama kawan-kawan. Iya. Dari mana, Ibu? Dari Indralaya. Oh, jauh juga ya? Iya, iya. Untuk Besar. Ya. sama siapa, Bay, ke sini? Oh, rombongan Pak Ustaz. Ya. Ada uang berapa? Ada uang 30. Sekitar 30 ada ya? Seneng, Bu, nih Al-Quran terbesar ini? Senang, alhamdulillah. Oh, sudah berapa kali ke sini? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Ya.
tapi belum ini waktu Belum sebesar ini waktu itu. Dari mana asalnya, Bu? dari Pelaju. Oh, dari Pelaju. Tempat wisata religi ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 17 sore. Untuk tiket masuk, pengelola memungut biaya Rp20.000 setiap orang. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu, pengelola menggratiskan biaya tiket masuk. Al-Quran Al-Akbar adalah museum yang menyimpan Al-Quran terbesar di dunia yang terbuat dari ukiran kayu dan sudah memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia. Al-Quran dari ukiran kayu ini diresmikan pada tahun 2012 oleh Presiden SBY pada saat itu. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.